Dewa medis terkuat. Bab 237 Wajah Putih Kecil. Zhang Xinyu membuka pintu, dan di luar ada Liu Wusheng dan kelompoknya. Setelah melihat Zhang Xinyu, Liu Chen langsung berkata dengan nada dingin. Zhang Xinyu, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu lama sekali baru keluar dan membuka pintu. Apa kamu tuli? Zhang Xinyu melirik Liu Chen dan berkata dengan dingin. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Sepertinya dua tamparan itu tidak memberimu pelajaran. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Liu Chen langsung berubah jelek. Dia mengepalkan tangannya dan berkata-kata demi kata dengan gigi terkatup. Zhang Xinyu, dasar jalan kecil, berhentilah bersikap sombong. Tadi kau punya lebih banyak orang, aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi sekarang, buka mata anjingmu dan lihat siapa yang berdiri di depanmu. Dia menunjuk Liu Wusheng dan berkata dengan arogan. Ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Liu. Liu Wusheng. Apakah kamu masih berani bersikap sombong? Zhang Xinyu tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Liu Wusheng memang memiliki beberapa status dalam keluarga Liu, tetapi Liu Wusheng belum dianggap sebagai tuan muda kedua dari keluarga Liu. Ada begitu banyak orang di keluarga Liu yang lebih tua dan lebih cakap daripadanya. Huff. Jangan coba-coba menakutiku di sini. Ini wilayahku. Anda. Liu Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar teriakan Liu Wusheng dari belakang. Cukup. Tuan muda kedua. Liu Chen berteriak, lalu melotot tajam ke arah Zhang Xinyu dan melangkah mundur. Setelah itu, Liu Wusheng mencibir, memasukkan satu tangan ke dalam sakunya, berjalan maju dan mendekati Zhang Xinyu. Jarak mereka berdua hanya 20 cm, dan mereka bahkan bisa mendengar napas masing-masing. Kedua pasang tatapan itu bagaikan pedang tajam, saling menunjuk, dengan cahaya berkelebat di bola mata mereka. Zhang Xinyu, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani memukul orang-orangku. Apakah kamu masih memiliki keluarga Liu di matamu? Zhang Xinyu tidak takut pada generasi kedua yang kaya seperti Liu Wusheng. Badai dan gelombang macam apa yang belum pernah ia alami sepanjang hidupnya. Dia telah melihat banyak sekali orang kaya generasi kedua yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain. Melempar batu bata saja dapat membunuh banyak dari mereka. Di masa lalu, dia mungkin takut pada keluarga Liu di belakang Liu Wusheng. Tapi sekarang, haha, tidak mungkin dia akan memperhatikannya. Bahkan jika aku tidak peduli dengan keluarga Liu, Tuan Muda Liu, apa pentingnya? Liu Wusheng menyipitkan matanya sedikit, dan dua niat membunuh yang ganas meledak. Kau berani sekali, percaya. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Lalu kau percaya atau tidak? Jika kau berani menyentuhku sekarang, kau tidak akan bisa meninggalkan klubku hari ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana menjadi sangat tegang. Yang lain tidak berani bernapas. Mereka semua tertekan oleh momentum kedua pria itu. Setelah beberapa lama, Liu Wusheng tampaknya telah kalah, tetapi dia mendengus dingin lagi. Sebelum aku membunuhmu, aku harus melihat apa yang sebenarnya kau lakukan. Beraninya kau tidak menghormatiku. Setelah berkata demikian, dia mendorong Zhang Xinyu ke samping dan berjalan ke kamar presidensial, sedangkan yang lain mengikutinya dengan angkuh. Setelah tiba di kamar presiden, Liu Wusheng melihat Xiao Chen sebagai hal pertama yang dilihatnya. Namun, dia tidak mengenali identitas Xiao Chen. Dia hanya mencibir dan berkata, "Kupikir itu hal lain. Ternyata kamu punya simpanan dan seorang gigolo di sini." Begitu dia selesai berbicara, Zhang Xinyu berteriak keras. "Diam. Jangan bicara omong kosong di depan Tuan Xiao." Tuan Xiao. Mendengar istilah ini, Liu Wusheng tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit. Nama belakangmu Xiao. Siapa namamu? Pada saat ini, dia samar-samar mengingat sesuatu. Lagi pula, dia juga telah melihat Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tenang, mengangkat gelasnya dan berkata, "Nama keluargaku Xiao, dan nama pemberianku Chen." Begitu dia selesai berbicara, pupil mata Liu Wusheng langsung menyusut. "Xiao Chen, kaulah anak malang yang merayu Liu Yunxuan." "Jiangbei Xiao Chen, kau tidak mati. Bagaimana mungkin?" Xiao Chen berkata dengan tenang. "Kenapa? Apakah kamu kecewa karena aku tidak mati?" Liu Wusheng perlahan tersadar dari keterkejutannya, mencibir, dan berkata, "Huff. Berhentilah berpura-pura di sini. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara omong kosong kepadaku di sini. Kamu beruntung karena tidak mati saat itu, tetapi kamu bertemu denganku hari ini. Sayang sekali keberuntunganmu telah habis."
Pengikut lain di belakangnya agak bingung. Tuan muda kedua, siapa orang ini? Bagaimana Anda bisa mengenalnya? Liu Wusheng mencibir lagi. Banyak dari kalian yang masih muda dan telah pergi ke luar negeri untuk belajar, jadi kalian tidak begitu mengenalnya. Saat itu, orang malang ini mengejutkan seluruh kota sihir. Pada saat yang sama, dia juga mempermalukan seluruh keluarga Liu. Tahun itu, dialah yang menipu putri sulung keluarga Liu, Liu Yunxuan. Dia membuat keluarga Liu menjadi bahan tertawaan seluruh kota sihir. Yang paling menyebalkan adalah Lukiran dari Kyoto membunuh seluruh keluarganya, dan tidak mengizinkan keluarga Liu Ku membunuhnya secara pribadi. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Tepat sekali. Aku hanya khawatir tidak bisa membunuhnya sendiri dan membalaskan dendam keluarga Liu Ku. Sekarang dia datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri, tepat sekali bagiku untuk bertindak. Ternyata ada hal seperti itu. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut, dan Zhang Xinyu berdiri di depan Liu Wusheng. Liu Wusheng, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun pada Tuan Xiao. Liu Wusheng meliriknya dengan penuh penghinaan. Zhang Xinyu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kau menentang keluarga Liu, kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Zhang Xinyu tidak pernah menyerah. Sekalipun begitu, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuh Tuan Xiao. Liu Wusheng mengepalkan tangannya, menyipitkan matanya, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bisa melihat bahwa Zhang Xinyu tidak akan pernah menyerah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir Xiao Chen. Xiao Chen, tuan muda ini harus memujimu. Meskipun kamu miskin, masam, dan tidak kompeten, caramu membujuk wanita benar-benar luar biasa. Tahun itu, kau menipu putri keluarga Liu. Sekarang, kau menjadi gigolo bagi Zhang Xinyu, dan kau menipunya lagi. Kau benar-benar ahli dalam hal ini. Mengapa aku tidak menyadari bahwa kau memiliki potensi untuk menjadi gigolo sebelumnya? Xiao Chen menyesap minumannya dan tersenyum elegan. Apakah kamu sudah selesai? Wajah Liu Wusheng menjadi gelap. Apa maksudmu? Sekarang setelah saya selesai berbicara, saya rasa saya bisa mulai sekarang. Kamu ingin menyerangku? Liu Wusheng awalnya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak di tempat, menunjuk Xiao Chen dan berkata, "Hahaha, kau dengar itu? Bocah cantik ini benar-benar ingin menyerangku. Bukankah itu konyol? Dia benar-benar ingin menyerangku. Jika aku memberinya 100 nyali, apakah dia berani melakukannya?" Tetapi siapa sangka saat dia baru saja selesai bicara, Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Bab 238 membunuhmu terlalu mudah. Xiao Chen melirik, dan dalam sekejap cahaya dingin, lengan lawan yang menunjuk ke arah Xiao Chen terpotong di tempat. Ah! Liu Wusheng mencengkeram lengannya dan berteriak di tempat, sedangkan orang kaya generasi kedua lainnya sangat terkejut. Anda sebenarnya seorang seniman bela diri. Tetapi meskipun kamu seorang seniman bela diri, kamu tidak dapat menyerang Tuan Muda Liu. Keluarga Liu juga memiliki banyak seniman bela diri yang kuat. Jika kamu berani melakukan ini, kamu sedang mencari kematian. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Sayangnya, saya hanya suka mencari kematian. Liu Wusheng meraung. Dasar binatang. Keluarga Liuku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku akan menyiksamu dan si jalang Liu Yunxuan sampai mati. Aku ingin kau tahu bahwa menentangku adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat dalam hidupmu. Begitu suara itu terucap, kelopak mata Xiao Chen bergerak sedikit, dan lengan Liu Wusheng yang lain pun ikut terangkat di tempat. Rasa sakit yang hebat menyebabkan matanya berputar ke belakang dan dia pingsan di tempat. Semua orang yang hadir merasa ketakutan. Beberapa wanita bahkan mengompol karena ketakutan. Kaki mereka gemetar dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum semua orang sempat bangun, Xiao Chen kembali berbicara. Bos Zhang, carilah seseorang untuk mengobati luka Liu Wusheng dan rawatlah dia dengan baik. Lusa, aku akan pergi merayakan ulang tahun Tuan Liu, dan aku masih kekurangan hadiah. Ya, bagaimana dengan orang-orang ini? Buang saja ke sungai untuk memberi makan ikan. 5 kata sederhana ini mengandung niat membunuh yang tak terhingga, membuat semua orang yang hadir benar-benar putus asa. Tidak, jangan. Kasihanilah kami. Kami tidak berani melakukannya lagi. Kami salah, mohon maafkan kami. Namun sayang, jika memohon belas kasihan saja berguna, apa perlunya Tuhan? Ruangan itu segera menjadi sunyi lagi. Xiao Chen menutup matanya dan berkata dengan tenang. Keluar. Jangan biarkan siapapun mengganggu istirahat putriku.
Kalau tidak, kau akan jadi korban berikutnya. Hati Zhang Xinyu bergetar, dia mengangguk, dan pergi dengan tenang. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan noda darah di pintu dan tidak mengizinkan siapapun naik ke atas dengan mudah. Pada saat yang sama, di tepi kundi, di sebuah rumah tua, suasananya sangat menyedihkan. Tuan, Tuan, Anda tidak boleh mati. Anda harus bertahan. Selama kita kembali ke Goryeo, Anda akan diselamatkan. Penyihir agung yang terbaring di tempat tidur tidak lagi bersemangat dan semegah sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak sakit dan bisa mati kapan saja. Dia batuk hingga 2 teguk darah, matanya linglung dan dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. Betapa menyebalkannya. Aku telah mengabdikan hidupku untuk berlatih bela diri dan menjadi penyihir hebat yang melindungi negaraku, Goryeo. Selama bertahun-tahun, aku telah melindungi Goryeo dari invasi siapapun. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan dikalahkan di negara kecil Yan ini. Langit benar-benar buta. Semua orang merasa sedih. Tuan, tolong berhenti bicara. Simpan sebagian tenagamu, mungkin kau masih bisa bertahan sampai Goryeo. Ya, Tuan, Anda perlu istirahat yang cukup. Penyihir agung itu mendesah pelan dan tersenyum seakan-akan sedang mengejek dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal tubuhku sendiri? Tamparan anak laki-laki itu telah mengacaukan energi spiritual dalam tubuhku, mematahkan urat dan pembuluh darahku, serta merusak lautan kiku. Sekarang aku lumpuh total. Aku dapat bertahan sampai sekarang dan tidak mati, dan itu sepenuhnya karena vitalitas kuat yang telah kupelajari selama bertahun-tahun. Tetapi saya pasti tidak akan mampu bertahan malam ini. Mata semua orang tak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Guru, apakah Anda punya permintaan terakhir? Beritahu kami dan kami akan membantu Anda memenuhinya. Penyihir agung itu memandang ke langit yang jauh, ke arah Goryeo, dan mendesah dalam-dalam, sambil berkata. Pertama, kalian harus menemukan cara untuk mengirim abuku kembali ke Goryeo. Aku adalah warga Goryeo saat masih hidup dan hantu Goryeo saat meninggal. Aku tidak boleh dimakamkan di negara asing. Baiklah. Tuan, jangan khawatir. Kami berjanji akan menemukan cara untuk mengirim abumu kembali ke kampung halamanmu. Kedua, bocah Xiao Chen itu telah membunuh anakku dan sekarang dia mencoba membunuhku. Aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang sampai aku mati. Kau harus menemukan cara untuk membantuku membalas dendam. Aku tahu kau jelas bukan tandingannya. Namun, dia memiliki seorang putri, dan putrinya hanyalah orang biasa. Aku ingin kau membunuh keluarganya dan membuatnya hidup dalam penderitaan selama sisa hidupnya. Semua orang menggertakkan giginya. Tuan, jangan khawatir. Bahkan jika Anda tidak memberitahu kami pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam dan menangani bajingan kecil itu. Kami tidak akan pernah membiarkannya bersenang-senang. Sang Archmage mengangguk puas. Bagus. Aku punya satu permintaan terakhir. Semua orang menyeka air matanya. Guru, katamu. Wajah pucat penyihir agung itu menunjukkan sedikit kemerahan, dan matanya tampak sedikit malu. Sebelum aku mati, aku ingin mencicipi beberapa hidangan dari negeri Yan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Tuan, sebaiknya Anda makan lebih sedikit. Anda hampir mati sekarang. Tidak apa-apa jika Anda tidak makan, tetapi jika Anda makan terlalu banyak, Anda mungkin akan mati tersedak. Saya khawatir Anda bahkan tidak akan bertahan sepanjang malam. Penyihir agung itu mendesah pelan. Apakah aku akan mati kelaparan? Aku telah memberikan begitu banyak untuk Goryeo dalam hidupku, apakah aku tidak akan bisa makan sedikit pun sebelum aku mati? Semua orang tiba-tiba merasa terdiam. Baiklah. Kami akan menyiapkannya untukmu sekarang. Setelah berkata demikian, kedua orang itu hendak keluar, tetapi penyihir agung itu dengan cepat memanggil mereka kembali. Tunggu sebentar. Ada apa, Archmage? Keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajah mereka, dan penyihir agung itu berbicara lagi. Ingat, untuk ayam kung pao, kurangi cabai. Untuk kepala ikan cabai, tambahkan lebih banyak minyak. Untuk iga asam manis, tambahkan lebih banyak gula. Saya suka makanan manis. Petik 2. Aku tahu. Seluruh kota iblis menjadi damai saat malam tiba. Kecuali orang-orang dari keluarga Liu yang sibuk, sebagian besar lainnya sudah tertidur. Pada saat ini, beberapa mobil mewah perlahan tiba di gerbang rumah keluarga Liu. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Petugas keamanan keluarga Liu segera menghentikan pihak lain.
Beberapa pasangan tua segera turun dari mobil, semuanya mengenakan pakaian desainer. Halo, kami adalah beberapa pedagang dari kota sihir. Kami ingin mencari tuan muda dari keluarga Liu, Liu Wusheng. Untuk apa Anda ingin menemui guru Liu? Begini, anak kita pergi bermain dengan tuan muda Liu dan belum kembali. Dia tidak menjawab telepon, jadi saya ingin bertanya kepadanya. Begitulah adanya. Namun, saya rasa Anda sebaiknya pergi saja. Tuan Liu belum kembali sama sekali. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Anak kita hilang sekarang. Bagaimana aku tahu apa yang harus kulakukan? Panggil saja polisi. Pergilah. Kau benar-benar babi yang merepotkan keluarga Liu hanya karena masalah sepele seperti ini. Bersambung.